Los Angeles, kota yang dikenal dengan Hollywood, pantai, dan impian besar. Tapi sekarang, kota ini berubah jadi neraka api. Kebakaran lagi-lagi melanda menghancurkan rumah, hutan, dan juga harapan. Pertanyaannya, kenapa kebakaran ini terus terjadi? Perubahan iklim, ulah manusia, atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Yuk, kita bahas semuanya di sini. Kita mulai dari perspektif ilmiah. Kenapa Los Angeles itu sering banget kebakaran? Jawabannya simpel, alam. Suhu bumi makin panas, musim panas makin panjang, dan hujan makin jarang turun. Jadi, pohon-pohon dan tanaman yang biasanya hijau jadi kering kayak kertas. Ditambah lagi, ada angin Santa Ana. Angin super kencang dari gurun yang bikin api menyebar lebih cepat dari yang bisa diprediksi. Kalau anginnya sudah datang, satu percikan kecil saja bisa berubah jadi bencana besar. Tapi jangan salahkan alam, banyak kebakaran ini juga gara-gara kelalaian dari manusia. Ada yang buang puntung rokok sembarangan, ada juga yang bakar sampah sembarangan, atau bahkan karena proyek pembangunan yang ilegal. Tapi ada yang bilang, kebakaran ini bukan soal cuma cuaca atau manusia, ini soal karma. Los Angeles, yang dikenal sebagai kota para malaikat, seringkali disebut juga sebagai pusat keserakahan, gaya hidup, dan lupa akan keseimbangan alam. Jadi, beberapa orang percaya ini cara bumi buat balas dendam. Di banyak budaya, bencana alam dianggap sebagai peringatan. Kalau manusia terlalu rakus, terlalu banyak mengambil dari alam tanpa memberi kembali, akhirnya alam akan menyerang balik. Ngomong-ngomong soal politik, kalian tahu gak soal Donald Trump? Baru-baru ini ada isu kalau dia punya rencana buat ngubah gajah jadi neraka. Nah, apa ada hubungannya sama kebakaran di Los Angeles? Selama jadi presiden, Trump sering banget dikritik soal kebijakan lingkungan yang kurang peduli. Trump pernah bilang perubahan iklim itu cuma hoaks. Bahkan menariknya, AS keluar dari Paris Agreement. Kebijakan-kebijakan kayak gini bikin krisis makin parah, termasuk kebakaran di Los Angeles yang sering terjadi. Jadi, banyak yang percaya kalau kebijakan kayak gini ikut memperburuk kondisi alam, termasuk di Los Angeles. Kebakaran ini gak cuma soal lingkungan, tapi juga soal manusia. Ribuan orang kehilangan rumah, harta, benda, bahkan kehidupan mereka. Yang paling kena dampaknya, komunitas kelas bawah yang tinggal di daerah rawan kebakaran. Di sisi lain, kawasan elit biasanya lebih aman. Mereka punya pagar tahan api, helikopter pemadam pribadi, bahkan asuransi yang mahal. Jadi, ada kesenjangan yang makin kelihatan di tengah bencana kayak gini. Tapi tunggu dulu, ada isu lain yang lebih gelap. Beberapa orang percaya kebakaran ini nggak sepenuhnya alami. Ada teori yang bilang kalau beberapa kebakaran ini disengaja untuk membuka lahan buat proyek besar. Data menunjukkan area yang terbakar seringkali jadi lokasi pembangunan baru. Ngomong-ngomong soal isu, Elon Musk juga ikut muncul di tengah krisis ini. Dia disebut sukarela membantu Los Angeles menghadapi kebakaran dengan mengirimkan teknologi terbarunya dari perusahaannya. Tapi di sisi lain, beberapa orang skeptis apakah ini bentuk kepedulian nyata dari Elon Musk atau hanya strategi marketing untuk mendukung proyek besar yang berpotensi melibatkan perusahaannya di masa depan. Ya, semuanya kembali lagi ke poin masing-masing. Jadi, ini cuma kebetulan atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan bencana ini. Kesimpulannya, kebakaran di Los Angeles ini adalah peringatan buat kita semua. Perubahan iklim itu nyata, kesenjangan sosial itu nyata, dan bahkan hubungan kita dengan alam makin hari makin renggang. Tapi di balik semua ini, ada juga harapan. Komunitas lokal saling bahu-membahu, menunjukkan kalau kita masih bisa bersatu meski di tengah bencana. Jadi, apa yang kita lakukan? Mulailah dari hal kecil, kurangi jejak karbon, dukung kebijakan lingkungan, dan jaga alam kita. Kalau kita nggak bertindak sekarang, mungkin nggak akan ada yang bisa kita selamatkan. Kalau kamu peduli dengan masa depan bumi kita,
Sekarang waktunya untuk bertindak. Bagikan video ini ke teman-teman kamu, ikut berdonasi untuk korban kebakaran, atau bahkan mulai langkah kecil dengan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus dapat konten informatif lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.